Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Bumi dan untuk saham Bumi hari ini naik cukup tinggi 10,6% ke harga 197. Kalau secara teknikal untuk saham Bumi resistennya ada di 222 ya untuk target kenaikan Bumi kalau masih naik terus. Untuk supportnya ada di 157 ya, antara support dan resisten emang agak jauh soalnya untuk Bumi ini sudah naik cukup tinggi ini kalau melihat historinya koreksi tapi, pas di sini itu gagal breakdown jadi naik lagi ya kalau kita cek untuk perdagangan Bumi hari ini kira-kira apakah MG lagi? Kita cek saham Bumi. Hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 September untuk saham Bumi yang netbuy paling banyak ada AK ya, AK, IF, MI, BK ini yang netbuy. Dan yang jualan ada SQ, DX, CC, MG. Jadi MG di sini net sell 52,3 M. Ya, ini bandarnya kok jualan ya. Jadi yang naikin ini ya kemungkinan yang menaikkan harga Bumi itu ya MG sama AK ya. MG, AK ini mereka saling berkontribusi ya. Jadi ada beberapa broker yang valuasi transaksinya cukup besar. Yang paling besar pertama itu MG. Tapi kalau dilihat di sini MG net sell ya 52,3 M. Jadi tadi setelah menaikkan harga saham Bumi di atas untuk MG nyambi jualan. Karena kalau kita cek juga untuk MG di sini total yang dibelinya itu 295 M, kemudian dia jualan 347 M ya. Average di harga 191 ya berarti 191. Ya average-nya di arah sini ini MG net sell-nya ya. Jadi pas di atas itu MG jualan ya. Oke, jadi untuk Bumi kesimpulannya gimana? Mengingat saham Bumi itu bandarnya cukup banyak ya, jadi yang menginginkan harga Bumi terus naik itu ya diantaranya MG, kemudian AK, BK, IF. Kan. Kalau kita cek aja dari bottomnya sini ya tanggal 4 Agustus kira-kira siapa yang masih punya barang cukup banyak? Dari tanggal 4 Agustus yang masih punya barang cukup banyak IF, yang pertama IF, AK, MG ya. Jadi mungkin 3 broker ini yang bisa kita ikuti pergerakannya ya, dan dari ketiganya itu yang memiliki valuasi transaksi paling besar adalah MG 9,5 triliun. Tapi masih netbuy 252 M. Average-nya di 152 berarti sedang floating profit ya. Jadi ketiga bandar ini ketiga broker ini yang netbuy paling banyak floating profit semua ya. Mereka average di harga 150-an. Oke, itu untuk saham Bumi kalau menurut saya average-nya kan di sini 150-an ya, berarti emang ini support kuat untuk Bumi selama Bumi itu masih bertahan di atas 157, nggak menutup kemungkinan bisa naik ya ke 220, tapi ini tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Selanjutnya yang kedua kita akan cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini masih turun, kayaknya emang bakal ngejar support dulu ya untuk walaupun turun tipis 0,7%, tadi sempat hijau ya, sempat dibuka hijau tapi turun. Di close tetap minus 0,7%. Untuk support terdekat Gotoh ada di 272, 274 masihan. Kemudian resistennya masih di area udah turun ya berarti. Ya untuk supportnya sekarang ada di 270 ya. Jadi emang kalau menggunakan Fibonacci itu kadang bergeser sedikit ya mengikuti pergerakan candlestick-nya ya. Jadi untuk support Gotoh ya di area sini 270, 272 ya. Ya antara 270, 272 mungkin kalau mau nyicil ya
mengoleksi GoTo ini mengingat mau menjelang window dressing dan GoTo itu masuk ke salah satu saham LQ45 mungkin bisa mulai nyicil di harga 276 ke bawah ya, tapi tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo secara teknikal ya, untuk supportnya di 272 270. Selanjutnya kita cek secara bandarmologi untuk hari ini bandarnya gimana ya si PD di saham GoTo. Untuk saham GoTo hari ini tanggal 5 September PD-nya masih net sell ya, PD net sell 7,7 M. Jadi ya kalau dicek di sini untuk valuasi transaksi paling besar juga masih PD. Jadi harganya masih dikendalikan sama PD ya, dan PD-nya net sell, jadi ya turun walaupun sedikit. Tadi PD net beli 17,4 M, kemudian mungkin pas naik itu jualan ya, jualannya 25,1 M, average di 285, berarti emang 285 di sini ya average-nya PD, berarti emang tadi dinaikkan tapi diturunin juga sama PD ya. Gimana kesimpulannya ya, mending nunggu aja di area support ya, di area 272 270. Terus yang masih floating loss ya sabar aja, bisa average down di bawah ya, tapi ini disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam ini naik ya, untuk sektor pertambangan hari ini cukup bagus kenaikannya, dan untuk saham Antam sendiri ini pas ya, naik di area support ya, jadi di area support ini mantul naik 3,6%. Kira-kira gimana untuk besok? Kalau kita cek transaksi Antam hari ini, untuk transaksi Antam hari ini tanggal 5 itu yang net buy paling banyak ada AK, BKZ, PKZ. Nah ini kok asing semua ya, jadi asing mulai masuk di saham Antam ya. Oke, asing AK, BKZP asing, kemudian asingnya yang jualan ada MG, KL, KZ. Nah ini versi asing ya jualan. Secara keseluruhan untuk Antam hari ini diakumulasi ya. Ya enggak juga sih. Ada yang distribusi sebenarnya untuk Antam ya, yang distribusi ada RX net sell 32,5 M. Jadi ini akumulasinya nggak terlalu besar ya, cuman asing semua yang masuk. Oke, itu untuk saham Antam. Kemungkinan untuk besok gimana ya, selama Antam itu masih bertahan di atas 1850 ya, ini support terdekat Antam ya, ada kemungkinan naik, bisa ngejar resisten selanjutnya ada di 2200 ya. Oke, itu untuk saham Antam. Tetap disclaimer kalau besok mau masuk ya menjelang window dressing nih. Kalau turun di bawah ini gimana ya? Ya kalau saya sih mengingat ini sahamnya saham Antam, kalau misal lusa atau kapan itu malah turun breakdown, yang mending hold aja, kemudian average di harga bawah ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Dan untuk saham Pegas hari ini naik ya, naik tipis 0,2%, dan 1, 2, 3, 4 hari terakhir ini konsolidasi di range harga 1780 sampai 1860 ya. Jadi untuk resisten terdekat Pegas itu 1860 dan supportnya ada di 1785. Selama masih bisa bertahan di atas 1780 80 lah, di 80 85 ya, kemungkinan untuk saham Pegas akan konsolidasi dulu ya, mungkin habis itu dinaikkan kan. Skenario-nya seperti itu untuk saham Pegas. Kalau kita cek transaksi hari ini di Pegas gimana? Untuk transaksi hari ini di Pegas distribusi ya, jadi BKYU jualan cukup banyak, BK net sell 43 M. Kalau secara keseluruhan Pegas hari ini gimana? Asingnya
Pegas aslinya hari ini net sell 57,8 M ya. Jadi, perlu hati-hati kalau belum masuk mending jangan buru-buru masuk ya. Kalaupun masuk ya kalau saran saya mending di area support ya. Ini, mengingat, salah satu market maker-nya ya, YUBK ini valuasinya paling besar 70,2 M dan dia net sell 43 M. Oke, jadi kalau mau masuk ya mending di area support ini 2780-an lah. Kalau bisa dapat harga di area situ, masuk nggak apa-apa. Kemudian kalau trading itu bisa pasang antisipasi sedikit di bawahnya mungkin di 1770 ya itu untuk kalau mau trading. Tapi kalau mau untuk long term ya bisa di-hold juga nggak apa-apa ya untuk saham bekas, mengingat ini salah satu, saham yang memonopoli di Indonesia ya, sektor gas. Oke, selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini naik ya sesuai prediksi kita kemarin. Kemarin kapan ya? Pokoknya kita, pernah bahas untuk saham Adaro kalau berhasil breakout, 3.710 bisa bertahan di atas itu ya ada kemungkinan saham Adaro ngejar area di 4.360 ya. Ini, area resisten Adaro selanjutnya kalau masih naik, tapi mengingat harganya saat ini sudah naik cukup tinggi 6% lebih. Ya untuk besok ada kemungkinan untuk saham Adaro ya ada kemungkinan konsolidasi dulu bentuk candle kecil, atau kalaupun, koreksi selama Adaro itu masih bertahan di atas 3.710 ya, masih aman ya secara teknikal. Kalau kita cek, perdagangan Adaro hari ini untuk asingnya gimana? Apakah masih net buy? Ya, asingnya masih net buy 47,4 M ya. Dan, untuk, asingnya yang masuk siapa? Adaro. Jadi untuk beberapa hari terakhir ada, asing masuk cukup banyak ya di saham Adaro ini. Untuk, transaksi hari ini, yang masuk ada BB, AI, KZ, ZPCS, dan, ini BB-nya BB lokal ya. Jadi lokal mulai masuk ya, jadi, lokalnya akumulasi, asingnya juga, akumulasi. Oke, jadi seperti itu untuk saham Adaro, dari segi bandarmologi cukup mendukung, dari segi teknikal juga cukup oke ya, tinggal ya untuk saham Adaro selama bertahan di atas, nggak jebol support aja mungkin positif ke area sini ya 4.350, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke.